Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah limpah untuk baginda Muhammad SAW, manusia paling mulia, teladan sepanjang zaman. Semoga kita semua termasuk umat yang kelak mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ujian itu datang sesuka hatinya. Dia datang tanpa diminta dan pergi tak perlu diantar. Bahkan seringkali dia datang tiba-tiba saat diri kita tak memiliki sedikit pun persiapan untuk menghadapinya. Ya, inilah hidup, suka tidak suka, diinginkan tidak diinginkan, seluruh konsekuensinya harus kita hadapi. Bencana, kematian, ditinggal pergi orang yang kita cintai, kehilangan sebagian harta, akal, kesehatan ataupun paras adalah beberapa hal yang kerap kali menjadi penyebab keterpurukan kita sebagai seorang anak manusia. Namun meski semuanya termasuk konsekuensi dari kehidupan yang kita jalani, banyak yang tidak siap bahkan seringkali bertindak bodoh. Begitulah, takdir tak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi sepelik apapun, Allah pasti mempunyai maksud baik. Dibutuhkan kejernihan hati dan ketajaman firasat untuk menangkap apa yang Allah maksudkan untuk kita sebagai hambanya. Dalam menghadapi ujian yang seringkali datang setiba-tiba itu, ada beberapa hal yang perlu kita bincangkan bersama. Mudah-mudahan yang sekilas ini bisa memberi manfaat sebesar dan sebanyak mungkin. Apa itu? Yang pertama, ujian adalah keniscayaan. Kita diuji karena kita hidup. Kita hidup, maka kita diuji. Ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah mempunyai maksud atas apa yang ditimpakannya melalui ujian itu. Ujian pasti datang, diminta ataupun tidak. Dalam ujian itulah dipertaruhkan kualitas diri kita. Siapa yang baik imannya pasti akan langsung menyadari bahwa ujian pasti ada, hanya saja bentuk dan waktunya yang masih gaib. Sebaliknya, jika iman tipis, maka ujian sekecil apapun bisa menjadi sarana ketergelinciran bagi kita. Yang kedua, sedia solusi sebelum diuji. Orang beriman akan selalu mantap dalam menjalani setiap skenario kehidupan yang Allah berikan, apapun, bagaimanapun, karena mereka memahami jalan kehidupan yang seharusnya mereka tempuh. Ibarat seorang pendaki yang membawa atlas dan mengetahui peta perjalanan serta detailnya, maka dia tak akan pernah ragu dengan segala kemungkinan dan medan yang ada. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Alhasil mereka tak akan gamang, ragu apalagi galau. Mereka mantap melangkah karena solusi sudah disiapkan sebelum mereka menempuh perjalanan. Begitupun tentang kesehatan, keilmuan, jabatan, kemiskinan, dan jenis ujian lainnya. Sehingga ulama yang dikatakan oleh Ibnu Rajab telah menulis 197 kitab ini dan mengakhiri nasihatnya yang berbunyi, pendek kata, memikirkan akibat setiap kondisi dan mewaspadai segala sesuatu yang mungkin terjadi adalah tanda orang yang cerdas. Adapun memikirkan hal yang hanya ada di depan mata adalah sikap orang dungu dan bodoh. Jika terkait masalah dunia saja sudah sedemikian teliti, maka orang mukmin sudah memikirkan dan mempersiapkan pula tentang akhirat dan amal apa yang akan dibawanya sebagai bekal dalam kehidupan abadi selepas mati itu. Nah, yang ketiga, sediakan ruang kecewa dan harapan. Sesiap apapun kita dalam menghadapi ujian yang datang tiba-tiba, sifat kita sebagai seorang manusia tetaplah tidak bisa diingkari. Sebagaimana peristiwa kematian yang mendatangi salah satu keluarga kita, meski yang bersangkutan sudah lama mengidap sakit, apakah mungkin kita tak bersedih sedikit pun? Tentu, menyesal itu manusiawi, hanya perlu diatur sedemikian rupa.
Utamanya, jangan sampai meratap dan masuk dalam kategori memprotes bahwa Allah tidak adil dan tuduhan buruk lainnya. Yang keempat, sabar. Sabar adalah jalan terbaik dan tercepat menuju sukses. Allah juga sudah menggaransi balasan bagi orang-orang yang sabar. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 155-157. Mungkin kita mengira bahwa sabar tidak akan serta-merta menghasilkan solusi atau keajaiban. Tapi janji Allah adalah pasti dan mustahil Allah mengingkari janjinya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Yang kelima, jangan berlama-lama dalam keterpurukan. Badai pasti berlalu, mendung pasti segera pergi seiring tiupan angin. Sedih, lara, dan duka pasti berganti dengan bahagia, senang, dan gembira. Semua dipergilirkan, satu dan yang lainnya tak mungkin menetap. Karena memang kita adalah seorang hamba. Kita wajib mengikuti apa yang Allah kehendaki. Gak ada sedikit pun kekuatan bagi kita untuk menentukan jalan cerita kehidupan kita. Cukup menjalani, melihat peta jalan, melakukan yang terbaik dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Sadari itu, agar kita tak berlama-lama dalam meratapan. Lakukan munajat, dekatkan diri, minta tolong kepada Allah, dan segera susun langkah. Karena sesedih apapun, hidup akan terus berjalan. Jika larut dalam keterpurukan, maka kita akan semakin terpuruk. Karena zaman tak mungkin berhenti lantaran kesedihan kita. Ujian seberat dan sepelik apapun adalah bukti bahwa Allah masih menyayangi kita. Jika tak lagi ada sayang, buat apa Allah menguji kita? Bukankah Allah bisa serta-merta membinasakan kita dengan atau tanpa alasan apapun? Allah memberikan ujian sakit karena sehat itu memang sangat berharga. Harapannya dalam sakit kita mengerti bahwa ada Allah yang maha menyembuhkan. Allah memberikan ujian kelimpahan materi karena Allah sayang. Dengan materi, banyak amal yang bisa kita perbuat. Karena ujian adalah wujud cinta, maka mari menjalaninya dengan sepenuh cinta pula, agar Allah semakin menyayangi kita, agar cintanya Allah semakin kita rasakan. Janganlah sampai kita menjadi pengkhianat cinta, apalagi terhadap Sang Maha Esa.